Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Viva Islamia NIM di 01229090. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur kimia dari amoxicillin terhadap proses farmakokinetik obat tersebut yang dimulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Amoxicillin adalah antibiotik beta-laktam golongan aminopenicillin, di mana antibiotik ini atau antibiotik amoxicillin ini dia memiliki berat molekul 365,4 gram per mol, di mana strukturnya itu dia terdiri dari yang pertama ada cincin beta-laktam, yakni cincin esensial untuk aktivitas antibakteri. Yang kedua ada cincin thiazolidin dan yang ketiga ada rantai samping aminobenzil, yakni ada NH2 dan juga OH yang membuat amoxicillin ini larut di dalam air dan stabil di pH lambung, sehingga memungkinkan amoxicillin dilakukan pemberian melalui oral. Oke, selanjutnya masuk ke dalam hubungan struktur amoxicillin terhadap proses farmakokinetik yang diawali dengan proses absorpsi. Amoxicillin memiliki gugus polar, yakni ada NH2, OH, dan juga COH yang memungkinkan kelarutannya di dalam air. Kemudian untuk bioavailabilitas dari amoxicillin sendiri itu sekitar 70 sampai dengan 90% setelah pemberian. Kemudian untuk absorpsinya itu terjadi di usus kecil melalui transport pasif dan juga sebagian transport aktif melalui transporter oligopeptida atau PEP T1. Kemudian masuk yang kedua, yakni hubungan dari struktur kimia amoxicillin terhadap proses distribusi. Terdapat beberapa sifat fisika kimia yang mempengaruhi distribusi dari amoxicillin. Yang pertama itu ada berat molekul, di mana berat molekul ini dia tadi 365 gram per mol, di mana dia termasuk berat molekul yang kecil sehingga dia memudahkan difusi ke jaringan. Kemudian yang kedua itu ada kelarutan, di mana kelarutannya dia ini mudah larut di dalam air. Hal tersebut ditandai dengan adanya nilai log P, di mana nilai log P-nya itu dia minus 1,3, dan nilai ini menandakan bahwa zat tersebut atau amoxicillin ini dia bersifat hidrofilik atau sangat suka air dan larut di dalam air. Kemudian yang keempat ada ionisasi, di mana dia bersifat amfoter, artinya dia memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai asam maupun basa tergantung dari pH-nya. Selanjutnya masuk ke hubungan strukturnya terhadap mekanisme distribusi dari amoxicillin itu sendiri. Jadi yang pertama adanya gugus karboksilat atau COH, di mana adanya gugus ini dia membuat amoxicillin ini tertambah polaritasnya, kemudian memudahkan ekskresi melalui ginjal namun membatasi penetrasi ke jaringan lemak dan juga otak. Kemudian yang kedua adanya gugus NH2. Adanya gugus ini dia meningkatkan kelarutan amoxicillin di dalam air, kemudian memungkinkan terjadinya difusi pasif ke cairan ekstraseluler. Kemudian yang ketiga ada berat molekul yang rendah, dan yang keempat dia tidak lipofilik, artinya dia tidak dapat menembus sawar darah otak karena sawar darah otak sendiri itu bersifat lipofilik. Selanjutnya masuk ke dalam hubungan dari struktur kimia amoxicillin terhadap proses metabolisme. Jadi yang pertama itu ada pengaruh dari cincin beta-laktam dan juga ada cincin thiazolidin. Pada cincin beta-laktam dia merupakan struktur 4 anggota yang penting untuk aktivitas antibakteri. Namun dia ini mudah terhidrolisis oleh enzim beta-laktamase yang merupakan enzim yang berasal dari bakteri. Kemudian yang kedua ada cincin thiazolidin yang memberikan sifat stabil terhadap pH lambung. Kemudian tidak adanya ikatan atau gugus yang cocok untuk reaksi oksidasi CYP450 sehingga tidak memungkinkan terjadinya metabolisme fase 1 atau tidak menjadi target terjadinya metabolisme fase 1. Yang kedua ada pengaruh dari gugus amino atau NH2 pada rantai sampingnya, dan hal ini biasanya membuat terjadinya metabolisme fase 2 yakni konjugasi atau asetilasi. Namun dalam amoxicillin sendiri itu dia posisi dan lingkungannya membuatnya kurang reaktif. Pengaruh selanjutnya itu karena adanya gugus hidroksil atau H pada fenol, di mana biasanya pada senyawa lain itu fenolnya akan mengalami glukuronidasi atau sulfonasi fase 2. Namun dalam amoxicillin kecepatan ekskresi melalui ginjal itu mengalahkan kecepatan metabolismenya.
Pengaruh selanjutnya itu disebabkan karena tidak adanya gugus lipofilik yang menjadikan amoksisilin ini memiliki sifat yang sangat hidrofilik. Hal ini menyebabkan dia tidak mudah masuk atau menembus sel hati dan tidak menjadi substrat bagi enzim CYP450. Hal ini menjelaskan mengapa hampir tidak terjadi metabolisme fase 1 di hati. Oke, yang terakhir kita masuk ke dalam hubungan dari struktur kimia amoksisilin terhadap proses ekskresi obat tersebut. Yang pertama itu adanya gugus karboksilat atau COH, di mana gugus ini pada pH fisiologis pKa dia 2,4 menghasilkan bentuk bermuatan negatif CO-, di mana dia meningkatkan kelarutannya di dalam air dan memudahkan filtrasi glomerulus, dan juga penting sebagai pengenal atau recognition site untuk transport aktif di tubulus, misalnya via transporter OAT atau organic anion transporter. Dan untuk implikasinya sendiri, dia itu mempermudah eliminasi cepat melalui urin karena bentuk terionisasi tidak mengalami reabsorpsi pasif di tubulus ginjal. Kemudian yang kedua itu adanya gugus amino atau NH2, di mana dia bersifat basa lemah pKa 7,4. Dalam pH urin fisiologis dia memiliki pH 5-6 dan dapat menjadi bermuatan positif NH2+ dan meningkatkan kualitas serta mencegah difusi balik dari urin ke darah. Kemudian untuk implikasinya sendiri, dia bentuk bermuatan memfasilitasi ekskresi dan menurunkan reabsorpsi. Kemudian yang ketiga adanya gugus hidroksil atau OH dan juga struktur aromatik, di mana dia menambah hidrofilisitas dan mendukung kelarutannya di dalam air yang tinggi, dan dia tidak menyediakan titik interaksi untuk metabolisme besar. Kemudian untuk implikasinya, dia gugus polar seperti OH, dia membantu ekskresi ginjal dengan meningkatkan kelarutannya. Kemudian yang keempat, ketiadaan gugus lipofilik, di mana tidak ada gugus alkali yang panjang, cincin aromatik besar, ataupun struktur lipofilik lainnya. Dan untuk implikasinya sendiri, dia tidak mudah menembus membran lipid, tidak cenderung untuk reabsorpsi pasif, dan difavoritkan untuk ekskresi urin. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan struktur kimia amoksisilin terhadap proses farmakokinetik obat tersebut yang dimulai dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga berakhir di ekskresi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.